Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Haji Muhammad Tasik. Teman-teman bisa panggil aku Haji. Jadi aku adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM 2018. Di sini aku bertugas sebagai mentor potensial. Jadi kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman tanyakan di Instagramnya Potensial mengenai dunia perkuliahan di kedokteran dan juga kedokteran UGM pada khususnya. Nah, mungkin gak semua pertanyaan dari teman-teman bisa aku jawab di sini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman mentor potensial paling sortir untuk aku jawab. Semoga video kali ini bisa memberikan gambaran bagi teman-teman gimana sih rasanya menjadi anak kedokteran dan juga berkuliah di kedokteran UGM pada khususnya. Kita mulai dulu ya. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama. Ini dari Mbak_NYNX. Pertanyaannya itu, UM itu jalur terakhir masuk ke UGM ya Kak? Nah, kalau untuk jalur masuk ke UGM sendiri itu ada 5 ya teman-teman. Jadi yang pertama itu SNMPTN, yang kedua itu SBMPTN, yang ketiga itu UTUL, yang keempat itu PBU atau penelusuran bibit unggul, yang kelima itu IUP atau International Undergraduate Program. Nah, untuk UGM sendiri atau kita biasanya nyebutnya UTUL teman-teman. Memang kalau secara jadwal biasanya untuk UGM itu selalu yang paling terakhir. Ya biasanya SNMPTN dulu. Di SNM itu biasanya IUP sudah mulai, tapi nggak semua fakultas punya IUP, cuma beberapa fakultas saja. Habis IUP biasanya jalur PBU mulai, setelah itu SBMPTN dan kemudian UGM. Oke, pertanyaan berikutnya sama dari BAE_NYNX juga. Tanggal berapa Kak UM-nya? Nah, kalau untuk teman-teman pengen cari tahu soal UGM atau UGM secara umum, teman-teman bisa kunjungi web resminya dari UGM, itu www.um.ugm.ac.id. Di situ semuanya ada soal jalur masuk ke UGM. Di situ juga ada daya tampungnya, terus juga ada beberapa persyaratannya yang harus teman-teman siapkan. Misalkan teman-teman mau ikut UTUL atau mungkin ikut PBU atau mungkin ikut IUP. Jadi kalau untuk UTUL sendiri atau UGM itu pendaftaran online-nya kalau berdasarkan web resminya www.um.ugm.ac.id itu tanggal 23 Juni sampai 8 Juli 2020. Nah, kemudian kalau untuk tes tertulisnya tanggal 26 Juli 2020 dan pengumumannya tanggal 8 Agustus tahun 2020. Jadi kalau untuk tes dari UTUL sendiri itu ada materinya ada 4 teman-teman. Ada TKDU atau tes kemampuan dasar umum, itu yang terdiri dari MTK dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus juga ada tes potensi akademik atau biasa disebut TPA. Terus juga ada tes kemampuan saintek yang terdiri atas TK, IPA, fisika, kimia, biologi, dan juga tes kemampuan sosum untuk sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi. Nah, jadi kalau untuk UTUL ini kalian bisa milih saintek, sosum, atau saintek dan sosum, atau biasanya kita sebut ujian campuran. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 teman-teman. Jadi ini dari Rizadisa_. Jadi pertanyaannya, lebih besar mana peluang masuk UGM lewat jalur SBMPTN atau jalur mandiri? Nah, seperti yang udah aku omongin di pertanyaan yang sebelumnya, jadi teman-teman harus mengakses dulu www.um.ugm.ac.id untuk mengetahui informasi penting apa aja yang akan teman-teman dapat di web tersebut. Jadi untuk tahun ini 2020 itu sebentar ya teman-teman, aku lihat dulu. Oke, jadi untuk tahun ini kuota untuk SNMPTN sendiri itu sebesar 25%, SBMPTN sebesar 35%, dan dari UGM sendiri itu sebesar 40%, dan sisanya untuk jalur lain. Jadi untuk tahun ini kalau misalkan ditanya peluang mana yang lebih besar,
berdasarkan kuota yang ada itu besar di Utul UGM daripada SBMPTN. Tapi ini setiap tahun berubah ya teman-teman. Zaman 2018 itu sama rata. Jadi SBMPTN 35% dan Utul UGM juga 35%. Tapi tahun ini SBMPTN 35% dan Utul 40%. Oke, pertanyaan selanjutnya masih sama dari BA_NX juga. Punya soal tahun kemarin gak Min? Mau dong. Kalau soal-soal tahun kemarin atau soal-soal Utul UGM, kayaknya aku punya. Nanti kalau misalkan aku ingat, enggak. Jadi kalau misalkan teman-teman berminat, ya akan aku hubungi adminnya dari Potensiap dan untuk ngasih link bank soal Utul UGM, SBMPTN, bahkan ada bank soalnya SIMAK UI dan juga bank soalnya tes sekolah kedinasan. Insya Allah nanti akan aku share ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari BA_NX juga. Jadi pertanyaannya, gimana cara daftarnya Kak? Mungkin di sini maksudnya gimana cara daftar Utul. Nah, kalau daftar Utul itu teman-teman harus akses dulu yang www.um.ugm.ac.id tadi. Kemudian hal yang paling pertama harus teman-teman lakukan membuat akun pendaftaran. Jadi teman-teman harus membuat akun UGM terlebih dahulu, baru teman-teman bisa melakukan pendaftaran UGM. Itu pendaftarannya melalui UGM/admisi. Jadi nanti teman-teman bisa cek langsung aja di web resminya UGM. Kemudian kedua, nanti teman-teman akan disuruh mengisi biodata dan mengunggah semua dokumen yang menjadi syarat. Terus yang ketiga, teman-teman harus membayar dari beberapa bank. Ada banyak, teman-teman bisa lihat sendiri di webnya. Jadi untuk pendaftaran di kota Yogyakarta itu untuk Sosum atau Saintek itu sebesar 325.000. Nah, sementara untuk yang campuran itu sebesar 350.000. Tapi kalau untuk yang di luar tes di kota Yogyakarta, di luar kota Jogja, itu yang Sosum dan Saintek itu 550, yang campuran itu 575. Jadi untuk pelaksana Utul ini ada di beberapa tempat ya teman-teman. Jadi yang pertama ada di kota Jogjanya sendiri, lalu juga ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Medan, ada di Pekanbaru, dan ada di Surabaya. Jadi teman-teman bisa memilih kota selain yang ada di Jogja. Terus selanjutnya mencetak bukti pendaftaran online melalui akun pendaftaran masing-masing. Terus yang terakhir, teman-teman disuruh mencetak kartu peserta ujian yang memuat informasi lokasi dan jadwal ujian sesuai waktu yang ditentukan melalui akun pendaftaran masing-masing. Oke, lanjut teman-teman. Pertanyaannya masih sama dari BA_NX. Pertanyaannya, materi apa aja yang harus dipersiapkan? Nah, kalau untuk Utul UGM sendiri ini seperti yang sudah aku bilang ya tadi teman-teman. Jadi ada tes kemampuan dasar umum, ada juga tes TPA-nya, tes potensi akademik, tes saintek, dan juga tes sosum. Untuk materinya sendiri hampir sama seperti materi SBMPTN, hanya saja menurut aku pribadi dan kata teman-temanku yang Utul itu soalnya jauh beberapa lebih mudah Utul UGM dibandingkan SBMPTN ya. Cuman tips dari teman-teman yang lulus Utul itu teman-teman harus memahami betul perintah soalnya dan jangan membuang-buang waktu. Jadi kalau misalnya nggak bisa, cari dulu soal yang lebih mudah dan harus memahami dengan benar apa sih yang soal itu mau. Insya Allah dengan seperti itu teman-teman bisa lulus Utul UGM. Oke, lanjut ya teman-teman. Pertanyaan berikutnya dari Dewi Rahmawati 24_. Jadi pertanyaannya, cara dapetin beasiswanya gimana Kak? Terus di sana kehidupannya gimana? Nah, kalau untuk dapetin beasiswa, misalkan teman-teman dari keluarga yang kurang mampu, di UGM ada divisi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan teman-teman dari keluarga yang kurang mampu. Atau beasiswa lain pun banyak, karena kita mahasiswa UGM hampir setiap bulan
itu ada aja beasiswa yang bisa kita ambil, dan itu nggak cuma 1 per bulan, tapi bisa 2, 3, bahkan 5. Cara dapetinnya gimana? Nah, teman-teman harus belajar, terus kuliahnya harus rajin, terus juga IP-nya harus bagus, setidaknya stabil lah, konstan. Dan juga kalau bisa sebisa mungkin teman-teman aktif berorganisasi, karena beberapa beasiswa itu menuntut teman-teman harus aktif berorganisasi. Dan juga sebisa mungkin teman-teman ikut beberapa event yang diadakan oleh fakultas atau mungkin dari UGM-nya sendiri, karena itu bisa menjadi poin plus teman-teman untuk dapetin beasiswanya. Tapi yang paling penting menurutku itu mengasah soft skill ya teman-teman. Jadi biasanya orang-orang itu pada agak sedikit kaget kalau misalkan seleksi beasiswa itu di seleksi wawancara. Jadi kalau misalkan soft skill teman-teman itu sudah sangat bagus, aku yakin insya Allah teman-teman bisa melalui tahapan beasiswa itu dengan baik. Terus mengenai kehidupannya gimana, kalau kehidupan di Jogja sendiri itu menurutku, daripada aku kan dari Lampung ya, berbeda gitu kehidupan di Lampung dan kehidupan di Jogja. Kalau untuk ditanya murahan mana antara di Lampung sama di Jogja, menurutku memang masih murahan di Jogja. Kalau untuk makan di sana itu benar-benar murah banget. Kalau teman-teman nggak percaya, silakan ke Jogjanya langsung, atau tanya sama keluarga atau saudara atau tetangga teman-teman yang pernah tinggal di Jogja. Kalau di Jogja itu kalau soal makanan pasti murah, dan untuk kosannya lumayan terjangkau juga. Dan di sini teman-teman bisa bertemu orang-orang dari berbagai jenis, berbagai etnis, suku, agama, itu ada semua di Jogja. Dari yang paling ujung di barat sampai paling ujung di timur, itu semuanya ada di Jogja. Jadi menurutku kehidupan di sini ya lumayan lah teman-teman. Kalian bisa nambah wawasan yang luas dan juga bisa bertukar pikiran dengan orang-orang hebat di sekitar teman-teman. Oke, lanjut teman-teman ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Nadifa Zakinjauza. Jadi pertanyaannya, biaya UKT antara yang SBMPTN dan untuk UGM apakah sama atau lebih tinggi yang untuk UGM? Nah, ini mungkin istimewanya UGM dari univ yang lain. Untuk beberapa univ itu mungkin ada jalur mandirinya, ada seperti uang pangkalnya, uang gedung, uang lain. Terutama kalau di kedokteran tuh biasanya kalau swasta ada uang buat beli seragam lah, beli buku lah, mayat lah. Tapi kalau untuk di UGM enggak, kita semuanya murni dari UKT penghasilan orang tua kalian. Jadi UKT ini sistemnya, misalkan orang tua kalian tuh penghasilannya menengah, ya kalian dapat UKT-nya UKT yang menengah, belum yang menengah. Jadi UKT disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Dan untuk di UGM sendiri, untuk foto ujian mandirinya, UGM tidak pernah menarik uang pangkal sama sekali. Jadi bisa dicatat ya teman-teman. Dan mungkin bagi teman-teman yang nanti udah bingung SBMPTN, misalkan ya teman-teman, tapi jangan sampai lah semoga teman-teman bisa lulus di SBMPTN atau mungkin sudah lulus di SNMPTN. Jadi kalau misalkan teman-teman SNMPTN nggak gagal, SBMPTN gagal, terus juga jalur-jalur lain dari univ lain juga gagal, mungkin teman-teman bisa cobain UTO, karena UTO sama sekali tidak ada uang pangkal dan uang gedung. Jadi benar-benar kita pure murni UKT dari kemampuan orang tua teman-teman masing-masing. Oke, pertanyaan yang berikutnya dari Ira_GMT 1708. Pertanyaannya, passing grade jurusan UGM Kak? Nah, kalau ditanya passing grade, mungkin menurutku semua mahasiswa kalau ditanya passing grade itu nggak tahu ya teman-teman, karena dari pihak kampusnya sendiri nggak pernah ngasih tahu nilai berapa sih, nilai minimal apa yang harus dicapai teman-teman yang ikutan tes biar bisa masuk di prodi ini. Jadi dari universitas manapun tuh nggak ada yang ngasih kejelasan gimana cara mereka menyeleksi mahasiswanya. Tapi menurut beberapa pengakuan bimbel-bimbel dan beberapa bimbingan belajar yang online lain, itu passing grade UGM itu cukup tinggi ya teman-teman.
ya setinggi dengan kampus-kampus yang lain lah. Jadi menurutku hal yang paling penting pokoknya kalian tetap belajar aja, fokus, dan jangan mudah terpancing sama omongan-omongan yang bimbel lah, inilah itulah. Kamu harus misalkan nilai UTBK harus 700 ke atas biar bisa masuk UGM. Itu semua nggak sepenuhnya benar ya teman-teman. Jadi tetap aja usaha, karena juga aku dengar tahun ini SBM-nya seperti tahunku tahun 2018. Jadi teman-teman harus tes dulu, baru teman-teman diseleksi gitu. Kalau zaman 2019 itu kan kalau teman-teman tes dulu dapat nilainya, baru teman-teman daftar. Kalau sekarang daftar dulu, tes, baru nanti diseleksi dari pihak kampus. Nah, jadi kuncinya menurutku tetap belajar, tetap keep fokus, dan juga berdoa, berusaha, tawakal, dan always be happy. Itu yang paling penting. Oke teman-teman, ini yang terakhir dari Nentir Hasanah. Jadi pertanyaannya, hal paling menegangkan kalau masuk FKUGM. Jadi menurutku apa ya, aku sih enjoy aja selama 4 semester ini. Tapi menurutku yang cukup menegangkan tuh karena kita kan memang harus dituntut terus-terusan belajar. Jadi kita pakai sistem blok berbeda dengan teman-teman dari fakultas lain. Jadi satu blok itu terdiri dari 6 minggu. Misalnya minggu pertama sampai minggu kelima itu kita kuliah. Mulai minggu kelima itu kita mulai ujian, responsi lah. Kadang juga ada mini OSCE lah. Dan juga nanti di minggu ke-6 kita bakal diuji kemampuan kita memahami blok tersebut di ujian CBT blok tersebut. Jadi kalau misalnya dibilangnya menegangkan, ya paling kalau ujian yang menegangkan, apalagi anatomi, ya Allah. Saya menangis nilai anatomi saya, nggak apa-apa. Jadi yang paling itu aja sih. Dan beberapa mungkin yang ketemu dosen killer ya masih seperti teman-teman dari fakultas lain seperti biasanya. Cuma mungkin bedanya, mungkin teman-teman fakultas lain bisa sedikit leha-leha gitu, yang masih bisa ayo nongkrong yuk mall, kafe gitu, kafe, atau sekedar istilahnya jalan-jalan lah. Tapi kalau di kedokteran nggak bisa. Oke, sekian video Q&A dari aku, dan mungkin aku minta maaf sebesar-besarnya kalau misalkan ada beberapa perkataan dari aku yang kurang pantas atau tidak berkenan untuk teman-teman. Mungkin ada beberapa hal yang bercandaan mungkin tidak enak untuk teman-teman, tapi aku hanya sekedar ingin mencarikan suasana aja biar teman-teman gak bosan. Nah harapannya untuk teman-teman angkatan 2020 atau mungkin teman-teman yang gap year atau teman-teman yang lain, harapannya dari aku sendiri semoga teman-teman bisa menuju kesuksesan teman-teman dengan cara yang mudah, dengan baik, dan bisa membanggakan kedua orang tua, bangsa, dan agama. Oke, mungkin sekian videonya dari aku. Kita ketemu di lain waktu, dan kita ketemu lagi di video Q&A yang berikutnya. Jadi member potensial yang lain juga ya teman-teman. Dan ditunggu teman-teman yang mau daftar UGM. Kami tunggu teman-teman untuk menjadi Gajah Mada Muda 2020. See you guys.